Selamat siang. Siang, Ibu. Baik, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Perkenalkan, saya dari tim HR. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai aja nih supaya kita bisa saling mengenal lebih baik. Baik, Untuk Ibu. awal, saya ingin tahu sedikit tentang kamu. Bisa ceritakan nggak secara singkat tentang diri kamu, kayak latar belakang, pengalaman selama kuliah, dan hal-hal yang menurut kamu paling relevan dengan posisi yang kamu lamar saat ini? Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Ismawati. Saya merupakan mahasiswa manajemen semester 3 di Universitas Pakuan. Saat ini saya memiliki kombinasi pengalaman yang unik, Ibu, yang dimulai dari kedisiplinan yang saya dapat dari ekstrakurikuler Paskibra yang saya ikuti saat SMK. Selanjutnya ada ketelitian administrasi sebagai staf inventaris paduan suara yang saya ikutin di universitas saat ini. Serta ada pengalaman teknis saat saya PKL waktu SMK di laboratorium perusahaan tekstil. Nah, di laboratorium ini saya belajar bekerja dengan SOP yang ketat dan ketelitian tinggi. Saya juga merupakan pribadi yang terorganisir, suka bekerja sama secara tim, dan siap memberikan kontribusi nyata di program magang ini. Baik, selain itu tentu setiap orang punya potensi dan kelebihannya masing-masing. Menurut kamu, apa kekuatan utama yang kamu miliki? Bisa dari cara kamu bekerja, kemampuan tertentu, atau sikap yang biasanya membantu kamu menyelesaikan tugas dengan baik. Baik, Ibu, saya izin jawab kembali. Jadi, kekuatan yang saya miliki adalah ketelitian dan kemampuan dalam beradaptasi. Nah, pengalaman saya di laboratorium tekstil saat PKL di SMK melatih saya untuk sangat detail karena kesalahan kecil dalam pengujian bisa berdampak besar. Seperti pendataan juga saat salah memasukkan data dalam komputer itu juga akan berdampak buruk bagi operasional laboratorium. Nah, ditambah peran saya sebagai staf inventaris yang di mana saya akan sangat mahir dalam mengelola data dan memastikan aset tersimpan dengan aman. Saya juga orang yang mudah berbaur sehingga saya bisa cepat menyatu dengan tim baru di perusahaan nanti. Seperti itu, Ibu. Oke. Nah, di sisi lain, kami juga ingin melihat nih bagaimana kamu mengenali dan mengembangkan diri. Menurut kamu, apa sih kelemahan yang masih kamu rasain sampai sekarang? Dan gimana cara kamu mengatasinya? Oke, baik Ibu, saya izin jawab kembali. Nah, karena saya ini masih semester 3 ya Ibu, saya masih butuh terus belajar untuk menyeimbangkan antara teori akademis dan praktik saat di lapangan. Terkadang saya terlalu fokus pada detail atau bisa disebut perfeksionis agar data inventaris atau hasil lab akurat, yang membuat saya itu perlu waktu agak lama dalam mengerjakannya. Namun, saya mengatasinya dengan membuat checklist kerja agar tetap efisien dan tanpa mengurangi hasil kualitas kerja saya. Oke. Nah, sekarang kalau melihat ke depan, saya penasaran juga nih dengan rencana kamu dalam 5 tahun ke depan, kamu membayangkan diri kamu berada di posisi seperti apa, baik dari sisi karir maupun pengembangan diri. Boleh ceritakan? Oke, baik Ibu izin menjawab. Jadi dalam 5 tahun ke depan, saya berharap tuh sudah lulus dengan hasil yang memuaskan dan telah memiliki pengalaman kerja yang solid di industri ini. Lalu saya juga ingin dikenal sebagai profesional yang tidak hanya punya gelar saja Ibu, tapi juga memiliki skill praktik yang berdampak bagi perusahaan maupun masyarakat. Jadi saya harap ilmu saya itu bisa bermanfaat bagi semua orang Ibu. Nah, karena kamu masih mahasiswi nih, pasti proses belajarnya masih terus berjalan kan? Selama ini, bagaimana cara kamu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kamu? Apakah lewat pengalaman, organisasi, pelatihan belajar mandiri, atau hal lainnya? Oke, baik Ibu, saya izin menjawab. Untuk mengembangkan pengetahuan saya, selain melalui materi perkuliahan, saya juga aktif dalam mencari pengetahuan secara mandiri. Bisa juga melalui video belajar online, seperti yang kita tahu, teknologi kan sekarang semakin canggih ya Ibu, sehingga kita mudah untuk mengakses sumber-sumber belajar yang bisa kita manfaatkan. Nah, selain itu juga saya suka mengikuti kegiatan seperti workshop yang dimana akan meningkatkan soft skill saya. Sebagai contoh, saya masukkan di LinkedIn saya, bisa Ibu cek nanti. Itu saya pernah mengikuti workshop
Excel di universitas, yang dimana itu bermanfaat untuk meningkatkan soft skill dalam menggunakan Excel saya. Jadi, saya percaya bahwa belajar itu tidak hanya dalam kelas saja, Ibu, tapi juga bisa melalui praktik langsung di dunia kerja maupun dari belajar mandiri tersebut. Oke, bagus ya. Nah, selanjutnya kita bahas sedikit soal kompensasi nih. Untuk posisi ini, berapa kisaran gaji yang kamu harapkan dan apa pertimbangan kamu dalam menentukan angka tersebut? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk terkait gaji ya, Ibu, mengingat status saya ini yang masih mahasiswa, fokus utama saya adalah pengalaman dan pengembangan diri saya di dunia kerja. Namun, saya juga berharap kompensasi yang diberikan itu adil dan sesuai dengan beban kerja yang nanti saya dapati. Nah, saya juga terbuka untuk mengikuti standar perusahaan untuk posisi setingkat saya. Jadi, saya harap bisa sesuai dengan apa yang saya kerjakan aja sih, Bu. Seperti itu. Oke. Nah, baik. Selanjutnya kami juga ingin tahu motivasi kamu. Apa yang membuat kamu tertarik melamar dan ingin bergabung dengan perusahaan ini? Dan menurut kamu, apa hal yang menarik atau sesuai dengan tujuan karir kamu ke depan? Baik, Ibu, saya izin menjawab. Jadi, saya melihat perusahaan ini itu memiliki sistem kerja yang tertata. Nah, sebagai mahasiswa manajemen, saya ingin melihat langsung bagaimana proses manajemen operasional yang dilaksanakan di perusahaan ini bisa dijalankan. Nah, saya yakin pengalaman saya dalam mengelola inventaris organisasi akan sangat berguna jika diterapkan di lingkungan profesional seperti ini, yang nantinya apabila memang ada kekurangan bisa saya perbaiki untuk saya evaluasi ke depannya agar bisa lebih baik. Seperti itu, Ibu. Baik, selanjutnya dari beberapa kandidat yang kami sudah temui, tentu masing-masingnya punya keunikan. Nah, menurut kamu, apa nilai lebih yang bisa kamu berikan sehingga kami layak mempertimbangkan kamu dibandingkan kandidat lain? Baik, Ibu. Jadi, di sini kenapa perusahaan harus memilih saya dibanding dengan kandidat lain. Nah, saya ini menawarkan kombinasi antara disiplin dan ketelitian. Nah, meskipun saya masih semester 3, saya sudah terbiasa dengan tanggung jawab mengelola inventaris organisasi. Nah, saya ini merupakan orang yang mudah berbaur dan suka bekerja sama secara tim. Nah, sehingga saya tidak akan kesulitan untuk langsung bergabung dan membantu pekerjaan tim Bapak Ibu atau teman-teman rekan kerja lainnya nanti tanpa butuh waktu adaptasi yang lama, sehingga itu bisa menjadi nilai tambah yang saya miliki dengan pengalaman yang saya sebelumnya miliki. Seperti itu. Oke, terkait dengan budaya kerja, ada kalanya pekerjaan membutuhkan waktu di luar jam kerja normal. Nah, apakah kamu bersedia jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk lembur dan bagaimana pandangan kamu mengenai hal tersebut? Baik, Ibu, saya izin menjawab kembali. Terkait kerja lembur atau overtime, saya bersedia terutama jika memang ada proyek atau acara khusus yang membutuhkan pengawasan inventaris atau administrasi tambahan. Selagi itu masih dalam batas wajar, saya akan bersedia. Nah, saya juga sebelumnya saat SMK itu terbiasa kurang larut saat persiapan lomba paduan suara ataupun kegiatan paskibra. Jadi bagi saya lembur demi hak jadi lembur demi hasil yang maksimal itu adalah hal yang wajar seperti ini. Seperti itu, Ibu. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan? Bisa seputar pekerjaan, tim, budaya kerja, atau hal lain yang ingin kamu ketahui. Oke, Ibu, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya terkait yang pertama itu untuk jam operasional anak magang apakah sama dengan pekerja lainnya atau kalau misalnya memang beda itu jamnya dari jam berapa masuknya dan jam berapa pulangnya. Terus yang kedua itu saya mau bertanya terkait saat nanti saya diterima di perusahaan ini untuk magang, apakah saya memiliki mentor yang akan mendampingi saya selama berada di periode magang tersebut untuk memberikan saran atau masukan selama saya magang di perusahaan. Seperti itu, Ibu, pertanyaannya. Oke, baik. Untuk jam kerja sendiri, secara umum kami menerapkan jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 5 sore. Namun ada fleksibilitas tergantung kebutuhan divisi dan pekerjaan.
Jika ada lembur, biasanya akan diinformasikan sebelumnya dan disesuaikan dengan urgensi pekerjaan. Namun, untuk mahasiswa yang magang itu biasanya lebih fleksibel waktunya. Nah, selama program magang ini juga, kamu akan didampingi oleh mentor atau atasan langsung nih di divisi terkait. Mentor ini akan membantu mengarahkan pekerjaan kamu, memberikan masukan secara berkala, serta melakukan evaluasi agar kamu bisa terus berkembang dan memahami alur kerja dengan baik. Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya sangat informatif. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Kami senang bisa ngobrol dan mengenal kamu lebih jauh. Nanti hasil wawancaranya akan kami diskusikan dulu dan kalau ada tahapan lanjutan, kami akan menghubungi kamu. Terima kasih sudah datang. Semoga hari kamu menyenangkan. Terima kasih juga, Ibu, atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Iya, Ibu.